Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G-Matic tahun 2015. Nah, ini tampilan sekilas ya, tadi dari sebelah kiri bagian depan serta bagian kanan ya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian depan. Nah, di bagian depan, nah kita lanjut saja ya, kita periksa. Ini lampu, dia lampunya sudah kristal reflektor. Nah, terus di sini ada lampu dim, lampu besar serta lampu kecil. Nah, di sini lampu sennya. Oke, nah terus habis itu di bagian bawah ini ada fog lamp serta ada ini, ada chrome ya, ada list chrome di bagian bawah. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke bagian grill. Nah, grill dia ada tiga garis, ada lambang Toyota di tengah. Nah, ini tipe G, dia grillnya sudah chrome ya, sudah chrome semuanya. Terus di bagian bawah ada kisi-kisi juga nih buat menambah pendinginan bagian mesin. Nah, ini buat tempat naruh plat nomor. Nah, di sini ada buat apabila kita mau narik mobil, jadi bisa dibuka, kita bisa taruh tuas buat apabila kita mau narik mobil ya. Oke. Nah, terus di bagian sini lampu sama seperti yang di sebelah kanan, dia sudah kristal reflektor. Nah, lampu kecil, di sini ada lampu besar, lampu dim. Nah, di sini ada sen. Nah, terus di bagian bawah ini fog lamp, di sini juga ada list chrome ya. Fog lampnya juga sudah kristal reflektor. Oke. Nah, terus di bagian kap mesin ini dia polos ya, tidak ada apa-apa. Nah, untuk semprotan air wipernya ada di bagian sini ya, di bagian plastik atas, serta wipernya ada dua. Oke, nah sekarang kita ke bagian samping. Nah, di bagian samping kita lanjut, kita lihat ini ada mesinnya sudah VVTi ya, jadi ada di sini tulisannya VVTi. Terus habis itu ke bagian ban. Nah, ini dia velgnya warnanya warna silver, dia ada bautnya 4. Terus remnya sudah cakram ya di bagian depan. Terus habis itu untuk ukuran bannya dia bentar coba kita lihat, 195/70 R14. Nah, seperti itu. Nah, kondisi ban juga masih tebal seperti itu. Oke, nah di sini ada karet penahan lumpur. Oke, nah di bagian bawah di sini ada list juga nih, ada list juga nih, tipe G dia ada list. Nah, terus antena di sini, antena radio, dia modelnya bisa ditarik nih seperti ini. Nah, terus habis itu sudah ada tambahan apa namanya tuh, talang air. Terus habis itu untuk spionnya dia sudah elektrik, sudah chrome, dan ada lampu sennya. Nah, terus untuk kunci, nah ini kuncinya dia masih orisinil ya, jadi dia terpisah dengan remote. Nah, sekarang kita coba buka mobil ya. Nah, kita coba buka mobil. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke. Nah, untuk handle pintu dia sewarna dengan bodi. Di sini ada colokan kunci, dia modelnya model tarik. Sekarang kita masuk ke dalam, kita periksa di bagian dashboard, door panel dan bagian-bagian yang lainnya ya. Door trim, sorry. Nah, ini door trim. Untuk door trim kondisi juga masih oke secara keseluruhan. Nah, ini bahannya bahan fabric ya. Dia warnanya dominasi warna krem. Nah, terus di sini harus warna silver. Nah, tapi di sini ada pudar karena pemakaian ya. Jadi sering disenderin tangannya di sini. Nah, terus habis itu untuk pintu sendiri dia ini buat handle buka pintu. Nah, di sini ada buat lock unlock pintu. Nah, terus di bagian sini ada buat lock unlock power window. Nah, ini ada tuas tombol power window untuk keempat pintunya ya. Terus habis itu di sini ada handle jika kita mau dorong atau mau narik pintu. Nah, di bagian sini ini ada kisi-kisi speaker. Nah, terus habis itu cup holder ada 3, 1, 2, 3. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus ini sealer pintu juga perlu kita periksa nih untuk memastikan mobil aman, pintunya tidak bekas reparasi atau perbaikan atau gantian ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian jok supir. Nah, ini jok supir, bahannya bahan fabric kain. Nah, ini jok penumpang. Nah, jok supir sendiri dia sudah ada senderan kepala yang terpisah sama seperti yang di bagian penumpang depan.
Nah, terus habis itu untuk menggerakkan kursi dia bisa reclining ya, reclining senderan. Terus habis itu di sini buat maju mundurin kursi. Nah, kita ke bagian atas. Di bagian atas sudah seat beltnya 3 titik ya, tapi belum bisa diatur level ketinggiannya sama seperti yang di sebelah sini. Nah, terus habis itu kita ke bagian dekat jok supir. Nah, di sini ada handle, kita tarik untuk membuka tangki bensin. Nah, terus habis itu juga perlu kita periksa juga nih di sini. Di bagian kolong dashboard untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Jadi pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, terus habis itu pedal juga perlu kita periksa. Nah, ini pedal rem. Nah, ini pedal gas. Nah, ini buat senderan kaki sebelah kiri ya. Nah, pedal juga kita periksa karena kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, di bagian sini ada ini buat buka kap mesin. Buka kap mesin. Nah, terus habis itu kita ke kolong jok juga perlu kita periksa. Kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Itu, oke. Nah, sudah kita periksa bagian sini. Nah, ini ada pengaturan spion ya. Dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, ini ada ini alarmnya ya standar, jadi dia bisa nyala nanti kalau alarmnya aktif. Nah, ini kisi-kisi AC. Dia ada list silvernya juga nih di kisi-kisi AC. Nah, sekarang kita periksa ke bagian konsol konsol ini ya, speedometer. Nah, ini konsol speedometer. Nah, ini colokan kunci. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, ini posisi on, belum kita starter semua indikator. Nah, sekarang kita coba starter mobil. Nah, oke, kita starter mobil. Nah, pastikan apabila kita starter mobil dia nyalanya jreng ya, tidak tersendat. Kenapa? Kalau dia nyala tersendat berarti ada permasalahannya di aki atau dinamo starternya. Nah, terus di bagian speedometer, nah ini ada buat indikator RPM. Terus di sini ada indikator kecepatan mobil, kilometer per jam. Nah, ini apabila kita supir tidak memasang seat belt, nyala di sini lampu rem tangan kondisinya aktif. Nah, di sini ada cluster buat kecepatan buat ini ya. Ada MID. Nah, di sini buat level tangki bensin. Sini ada jam digital. Nah, di sini ada indikator nih, ada tanda panah kecil. Berarti kalau pengisian bensinnya ada di sebelah kanan. Nah, ini P buat indikator kita ngelihat kecepatan metiknya. Posisi sekarang P ya, parkir. Nah, kilometer di 104.000 ya. 104.000. Nah, ini ada tombol buat pengaturan jam sama pengaturan odo atau trip. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa juga. Nah, di sini ada gantungan servis terakhirnya. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Nah, di bagian belakang setir sebelah kanan ini ada pengaturan buat lampu sen. Terus habis itu lampu fog lamp sama lampu dim. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper ya. Jadi wiper, air wiper depan belakang. Nah, terus ini setir. Nah, setir nih kebetulan pemilik sebelumnya sudah meretrim dengan bahan semi kulit atau kulit ya. Tapi malah jadi enak ini buat dipegang seperti itu. Nah, terus di bagian setir kondisi juga masih lumayan oke. Nah, ini ada pudar-pudar karena pemakaian. Nah, sudah dilengkapi dengan airbag di bagian setir supir. Nah, terus kita sekarang pindah ke bagian tengah. Tengah di sini ada kisi-kisi AC di atas. Terus habis itu di sini ada 2 kisi-kisi AC. Nah, terus untuk audionya dia masih standar bawaan mobil. Jadi ini masih Toyota ya, merek ininya radionya Toyota. Nah, bisa untuk CD, MP3, terus radio FM AM. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini pun juga kalau misalnya mau kita ganti dengan TV atau Android atau double din juga ini sudah memadai ya tempatnya. Nah, terus di bagian bawah ini ada buat lampu hazard. Nah, terus habis itu di bagian bawah ada pengaturan AC, ada 2. Nah, di sini buat kecepatan AC sampai 4 level. Nah, di sini ada suhu ya, cuman ventilasi luar dalam belum ada pada Avanza ini. Nah, di sini ada asbak. Terus di sini ada power outlet, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini kecepatan metiknya.
Terus habis itu di sini ada shift locknya juga nih, ada shift lock seperti itu. Nah, ini rem tangan. Di sini ada 2 tempat penyimpanan, bisa kita taruh handphone juga bisa nih, cukup enak nih. Jadi supir sama penumpang ada tempat buat naruh handphone masing-masing. Kalau mau dicolokin juga mudah nih, gampang pakai kabel untuk ngecas handphone. Nah, di sini ada ini kunci buat seat belt. Nah, di sini juga bisa kita periksa nih apabila ada karat, agak gelap nih. Nah, ada karat atau sisa lumpur di dalam sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup yang dalam. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian sini. Nah, sudah ada airbag juga di bagian kiri ya, penumpang depan. Nah, ini kisi-kisi AC. Nah, terus habis itu di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini juga Avanza ini juga masih lengkap, jadi buku servis ada serta buku manualnya juga masih ada. Oke. Nah, oke, sekarang kita periksa ke bagian sini. Nah, ini kondisi door trim. Masih bagus ya ininya ya. Jadi kayaknya jarang penumpangnya di bagian sini ya. Nah, terus di sini ada kisi-kisi AC, cup holder ada 3. Ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini tuas buat power window. Nah, ini buat buka pintu, ini buat lock unlock pintu. Nah, di sini apabila kita mau buka, kita dorong atau kita tarik pintu. Oke, nah di bagian atas ada pegangan tangan. Ini sun visor tidak lengkapin dengan ada cermin ya, tapi belum ada tutup dan tidak ada lampu. Nah, ini lampu baca. Nah, di sini spion bagian tengah, belum ada pengaturan kesilauannya. Terus habis itu ini sun visor bagian supir, tidak ada cermin, dan di sini tidak ada handle tangan di bagian supir. Oke. Nah, bagian depan dashboard dan sebagainya sudah kita periksa. Sekarang kita tutup mobil, kita buka dulu nih. Ini power window-nya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian tengah. Nah, bagian tengah sama belakang ya. Jadi ini handle pintunya dia masih sama seperti yang di depan, sewarna dengan bodi. Jadi sekarang kita buka, modelnya model tarik. Nah, untuk door trim kondisi juga masih bagus. Karena kayaknya nih di belakang nih jarang penumpang nih yang duduk di belakang. Nah, ini bahannya bahan fabric juga. Nah, di sini tuas buat buka pintu. Nah, di sini tuas buat buat lock unlock pintu. Nah, ini buat ini nih apa namanya itu, tuas buat power window. Nah, ini kita jika mau dorong atau kita narik pintu. Nah, ini ada kisi-kisi speaker. Nah, terus di sini cup holder ada 3, tambah ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, ini kondisi dari jok bagian tengah. Nah, sekarang kita ke belakang dulu ya. Belakang kita periksa dulu nih bagaimana jok di baris ketiga. Nah, ini dia ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus pelipatan bangku bisa 50-50 untuk senderan kepalanya, sedangkan untuk bagian bawahnya dia 100% ngelipat ke depan. Nah, di bagian belakang ini dia ada seat belt sudah 3 titik ya, 2. Ini ada handle tangan juga, di sini ada 2. Nah, terus di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini juga ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu untuk legroomnya di bagian belakang ini masih bisa dapat space yang lebih besar apabila jok bagian tengahnya dilipat seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini dia ada 2 senderan kepala, pelipatan bangku 50-50 ya, dilipat ke depan. Sama ininya juga, bagian bawahnya juga 50-50. Nah, terus ada seat belt 3 titik, ada 2 untuk penumpang yang di bagian tengah, serta seat belt 2 titik ada 1 ya untuk penumpang tengah. Nah, terus di bagian sini ini sudah ada handle tangan. Terus habis itu di sini AC double blower. Nah, ada 3 level pengaturannya. Kita periksa AC juga masih dingin, kisi-kisi AC juga masih oke. Nah, di sini ada handle tangan juga di bagian kanan. Nah, terus di bagian sini ada lampu baca. Nah, terus kita ke bagian sini. Nah, ini buat handle buka pintu. Terus habis itu di sini ada buat lock unlock pintu. Nah, ini tuas buat power window. Nah, di sini jika kita mau narik atau dorong pintu, nah di sini ada 3 cup holder juga. Terus sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada
kantong di belakang jok depan. Masing-masing jok ada, agak burem nih. Nah, oke. Nah, terus di bagian sini juga ada cup holder nih. Ada cup holder buat 2. Nah, legroom juga masih oke. Nah, saya nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal nih. Udah. Nah, legroom masih lumayan ya. Kalau kita majuin pun juga biar belakang bisa lebih lega juga bisa. Oke. Nah, sudah. Bagian tengah sama belakang sudah kita periksa ya. Sekarang kita coba periksa bagian bagasi ya. Nah, ini kondisi ban juga masih tebal, ban belakang. Nah, ban belakang ini dia ukuran velg sama ban sama. Nah, di bagian belakang ini yang beda, dia remnya masih tromol. Nah, terus di sini sudah ada penahan, karet penahan lumpur juga ada. Nah, ini buat pengisian bensin ada di sebelah kanan. Sekarang kita tutup. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Nah, ini tampilan keseluruhan di bagian belakang. Nah, apa aja yang ada di bagian belakang Avanza ini? Yang pertama, ini nih, dia sudah dilengkapi dengan spoiler. Ini lampu rem bagian atas ya, mount lamp untuk lem. Nah, terus habis itu kaca belum ada defogger. Terus habis itu di sini ada list chrome bagian bawah kaca belakang. Terus habis itu wiper sudah ada serta air wipernya nih di sini nih, semprotan air wiper. Ini lambangan Toyota, tipenya G, mobilnya Avanza. Nah, ini ada list chrome juga di atas plat nomor. Nah, terus habis itu lampu dia sudah kristal reflektor juga, lampu rem, lampu senja serta lampu sen sama lampu mundur sama di sini juga sama. Nah, ini ada mata kucing, sudah dilengkapi dengan 2 sensor parkir mata kucing juga. Nah, sudah dilengkapi juga dengan tanduk di bagian bumper. Nah ini juga nih indikasi apabila mobil kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari knalpot. Oke, sekarang kita periksa bagasinya. Nah, ini ada colokan kunci. Nah, di sini modelnya kita ini ya, ada tuasnya ya buat buka. Ada tuas buat buka. Nah, di sini juga kita periksa nih kondisi sealer pintu untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak. Nah, di sini juga perlu kita periksa nih tulangan-tulangan di pintu, terus tulangan-tulangan di sini jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Ini bagasinya, di sini masih ada jaring-jaringnya, jaring laba-laba, bukan, maksudnya jaring buat barang. Nah, di sini ada, kita mau nurunin ban cadangan di bawah seperti itu. Nah, ini ban cadangannya nih, bagian ada di bawah. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kondisi ban, velg. Nah, sekarang kita periksa door trim. Door trim juga masih oke, masih bagus. Sudah dilengkapi dengan chair lock, sealer di pintu belakang juga kondisinya kita periksa bagaimana. Sip. Nah, ini tampilan depan tengah. Terus habis itu sekarang kita ke bagian depan. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Ini bahan fabriknya juga masih oke. Sealer pintu juga kondisi juga masih oke. Sealer ya. Nah, ini tampilan bagian depan sama tampilan dashboard. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini kondisi ban sama velg. Nah, sekarang kita periksa ke mesin. Nah, mesin tuasnya ini ada untuk buka nih, ada di tengah nih, tengah. Kita dorong ke atas. Nah, seperti ini. Nah, Toyota Avanza ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang ada di dalam kap mesin. Nah, mulai dari bagian atas dulu ya, kita lihat. Nah, di kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa juga untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Sealer. Nah, sini juga kita perlu periksa juga nih yang di bagian agak buram nih. Coba saya geser dulu dikit. Nah, di bagian sini juga perlu kita periksa untuk memastikan jangan sampai ada reparasi ketokan atau perbaikan. Nah, sudah dilengkapi dengan peredam panas ya di bagian dalam kap mesin. Nah, terus apron juga perlu kita periksa juga nih, besi yang memanjang di bagian depan nih. Pastikan bahwa tidak ada reparasi perbaikan ulang. Nah, di chassisnya juga kita periksa juga masih aman atau tidak, kiri dan kanan ya. Kita periksa juga kondisinya bagaimana. Nah,
kita lanjut aja nih, kita periksa sekarang apa aja yang ada. Nah, di sini radiator. Nah, ini buat pengisian air radiator. Nah, terus kita ke bagian sini. Nah, ini tuas buat kita nahan kap mesin. Nah, di sini ada horn alarm. Di sini ada buat pengisian air wiper. Nah, di sini ada cadangan radiator coolant. Nah, terus di bagian sini ada kompresor AC. Nah, ini kompresor AC. Terus di bagian sini, bagian atas, nah ini filter udara buat mesin. Nah, di bagian sini ini ada untuk pengisian oli mesin. Nah, terus di sini kipas juga masih normal, ini berputarnya, ini fan pendingin. Nah, di bagian sini ada, ini kalau nggak salah nih, ini dinamo ampere. Nah, terus aki juga maintenance free, kondisi juga masih bagus nih, masih hijau warnanya. Nah, kan ada nih masih hijau sama merah nih, masih oke berarti itu ada ya. Terus habis itu di sini ada ini kotak spring. Sini ada ini nih apa namanya buat pengisian minyak rem. Nah, di sini ada tuas buat ini nih, buat ngecek level dari oli mesin. Terus oke. Mungkin ini saja parts yang ada di mesin Avanza ini. Oke. Bagi yang berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah, bisa. Ada rekanan kami juga bisa yang melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya. Terus habis itu kita periksa juga performa mesinnya, kita bisa rasakan juga. Terus habis itu power steeringnya bagaimana, terus pengeremannya bagaimana, kaki-kakinya bagaimana. Terus habis itu maticnya juga, perpindahan maticnya juga masih oke atau tidak, masih responsif atau tidak, bisa kita cek dengan test drive ya. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan. Nah, ini memiliki area parkir yang luas. Nah, kebetulan showroom kami nih Zal Motor nih ada di sini. Mudah, jadi dari depan tinggal lurus, ada bundaran, belok ke kiri ada di hook. Nah, ini Zal Motor. Oke. Nah. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel. Klik juga lonceng notifikasinya untuk dapat info video terbaru serta stok terbaru kami. Nah, follow juga di sosmed kami di Zal Motor channel ya, untuk Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai di sini stok yang tersedia, terus habis itu review mobil Toyota yang lain, terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke keluarga, teman-teman, saudara, kerabat, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.